Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sukani. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester biostatistik dengan judul hubungan pola hidup terhadap peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Baiklah, kita akan ke bab 1. Di sini ada rumusan masalah. Data Rikesda mencatat bahwa prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun mencapai 34,1% atau sekitar 1 dari 3 orang dewasa mengalami hipertensi. Angka ini terus meningkat menjadi masalah kesehatan yang perlu ditangani strategis. Faktor penyebab hipertensi sangat berkaitan dengan pola hidup sehari-hari, seperti mengkonsumsi makanan tinggi garam, lemak, kurang aktivitas fisik, merokok, alkohol, dan stres berkepanjangan diyakini berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Hal ini menumbuhkan pemahaman sejauh mana hubungan pola hidup dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa agar intervensi pencegahan dan promosi kesehatan lebih efektif dan terukur berdasarkan bukti empiris. Selanjutnya, ketujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan yang mempengaruhi pola hidup terhadap peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Lalu, di sini ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini mendeskripsikan karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Kemudian, ada menganalisis hubungan antara pola konsumsi makanan dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Selanjutnya, menganalisis hubungan antara rutinitas aktivitas fisik seperti berolahraga dengan peningkatan tekanan darah. Kemudian ada menganalisis hubungan antara kebiasaan merokok dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan antara manajemen stres dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Selanjutnya ke bab 2. Di bab 2 ada hipotesis penelitian. Hipotesis secara umum, terdapat hubungan antara pengaruh pola hidup terhadap peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Sedangkan di hipotesis khusus, 1. Terdapat hubungan antara pola konsumsi makanan dengan peningkatan darah pada orang dewasa. Kedua, terdapat hubungan antara rutinitas aktivitas fisik berolahraga dengan peningkatan tekanan darah. Ketiga, terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Dan yang keempat, terdapat hubungan antara manajemen stres dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Kita ke bab 3. Di bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Pendekatan cross-seksional berarti data dari variabel bebas seperti pola hidup dan variabel terkait dan tekanan darah diambil dalam satu waktu yang bersamaan. Variabel penelitian ini ada 2, variabel bebas atau independen, pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan manajemen stres. Adapun variabel terikat ataupun dependen, di sini ada tekanan darah, sistolik dan diastolik. Selanjutnya ke definisi operasional. Definisi operasional pola hidup, kebiasaan sehari-hari responden meliputi pengaturan makan, olahraga, merokok, dan manajemen stres. Alat ukur yang digunakan berbentuk kuesioner. Hasil ukur yang diperoleh baik dan buruk. Sedangkan tekanan darah, gaya yang diberikan oleh sirkulasi pada dinding pembuluh darah arteri yang diukur dalam satuan mmHg. Alat ukur yang digunakan berupa tensimeter dan hasil ukur apabila hipertensi lebih dari 140/90 dan dikatakan normal kurang dari 140/90 mmHg. Selanjutnya ke analisis data. Di analisis data terdapat 3, yaitu univariat, bivariat, dan multivariat. Baiklah, selanjutnya ke bab 4, yaitu bab hasil. Di sini kita bahas tentang analisis univariat terlebih dahulu.
Hasil analisis pada tabel ini diketahui bahwa dari 40 responden yang diteliti, sebanyak 18 responden atau 45% menjalani pola hidup yang baik dan 22 responden atau 55% menjalani pola hidup yang buruk. Selanjutnya ke analisis univariat terkait presentase tekanan darah pada responden. Hasil analisis diketahui bahwa dari 40 responden yang diteliti, sebanyak 25 responden atau 62,5% mengalami peningkatan tekanan darah dan 15 responden atau 37,5% status tekanan darah dalam batas normal. Oke, selanjutnya ke bab hasil analisis bivariat. Uji analisis bivariat ini menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan pola hidup dan peningkatan tekanan darah. Dari uji ini diperoleh p-value-nya 0,000. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola hidup dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Baiklah, selanjutnya di sini ada hasil analisis multivariat. Di sini kita menggunakan uji regresi logistik. Di sini kita dapat melihat nilai signifikan dari omnibus tabel ini. Nilai signifikannya itu 0,00 baik dari step, blok, dan model. Sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, pada tabel Hosmer and Lomes-Howe test, menghasilkan nilai p-value itu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang baik atau fit dan layak digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Selanjutnya pada tabel regresi logistik kita akan melihat variabel in the equation. Di sini kita dapat melihat di tabel signifikan or except B. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa seluruh variabel independen, yaitu pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan manajemen stres memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tekanan darah. Di sini juga kita bisa melihat nilai XB. Pada sebagian besar variabel bernilai 1, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh peluang terjadinya peningkatan tekanan darah. Selanjutnya, kita ke bab 5, bab kesimpulan. Di sini, 1, kita dapat mengetahui bahwa dari 40 responden yang diteliti, sebanyak 22 responden atau 55% menjalani pola hidup yang buruk. Dan sebanyak 25 responden atau 62,5% mengalami peningkatan tekanan darah. Kedua, hasil analisis bivariat menggunakan uji chi-square terpenuhi dengan p-value 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola hidup dengan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Dan selanjutnya, hasil analisis regrestik logistik diperoleh, hasil yang dapat disimpulkan bahwa pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan manajemen stres tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tekanan darah pada orang dewasa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.